Pojok kiri tak? Pojok kiri. Balik lagi dengan saya Coach Yahya Bro di channel TikTok Football First, masih dengan tema yang sama di mana saya mengundang teman-teman pelatih yang saya bantukan untuk melatih di salah satu sekolah internasional yang muridnya lumayan banyak, lumayan multicultural ya. Mereka juga dengan background masing-masing ya. Hari ini ada Coach Ferry, ini coach yang paling senior nih. Kalau di antara teman-teman yang lain ada total 12 pelatih, beliau mungkin yang paling senior ya, yang dulu sangat lihai dengan kurver moves-nya. Apa kabar Coach Fer? Halo, Pak Dek. Sehat? Sehat. Oke, good. Kesibukan ngapain sekarang? Ya, di rumah kita bikin satu latihan individual training yang kita coba share ke anak-anak di SSB yang saya latih. Oke. Seperti itu. Oke. Sekarang latih di mana aja? Boleh disebut di mana aja termasuk di Iya, saya melatih di Young Warrior. yang Warrior? Kemudian saya melatih di Raja FC juga di Tangerang. Jauh. Jadi saya Terus? latih 3 tempat aja, Iya, juga betul. cukup lumayan capek juga jalan-jalannya. Terus termasuk di ya? Iya, termasuk di dan ya Mungkin ada sekolah lain? sekolah Kalau private itu ada juga? private saya enggak. Enggak. Kalau yang lain mungkin ada jualan online atau apa gitu? Sampai sejauh ini saya hanya profesi pure melatih sepak bola. Sepak bola. Oke, jadi murni ini. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang coba jualan sepatu lewat online, tas, peralatan bola gitu. Coach Ferry murni. Nah ini banyak juga teman-teman kita yang seperti Coach Ferry, hanya saja mereka murni bergerak di SSB saja, yang kadang-kadang kembali lagi punya kendala finansial yang lumayan besar ketika sepak bola itu harus terhenti seperti sekarang. Coach Ferry, Ya. untuk mengatur siasatnya bagaimana? Misalnya menyiasati kayak sekarang nih lagi apa-apa libur, khususnya sepak bola juga diliburkan, otomatis pemasukan kita juga agak terhambat gitu. Untuk itu apa aja kiat-kiatnya dari Coach Ferry yang sekarang dilakukan? Yang pasti kita masih komunikasi sama klub dan juga masih komunikasi sama para orang tua untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan anak itu sama musim kita penyakit seperti ini. Oke. Dan yang kedua mungkin kita bisa lakukan latihan online training melalui Line atau Zoom. Cuman memang teknisnya Banyak aplikasi yang ya, sekarang dipakai. cuman di sini beda dengan kita melatih di lapangan. Satu, secara area pasti setiap rumah anak beda-beda, ada yang kecil, yang besar, ada yang sempit. Nah, itu kita harus bisa membuat drilling yang sesuai dengan situasi rumah mereka masing-masing. Iya. Yang kedua, kendala di saat kita memberikan instruksi juga butuh waktu, karena itu kan tidak live langsung, jadi melalui alat telekomunikasi. Jadi ada waktu untuk mereka dengar suara kita, gerakan kita, jadi seperti itu. Iya. Yang Oke. kedua. Ini menariknya Coach Ferry ini melatih di 2 sekolah internasional gitu ya. Mungkin boleh ambil sedikit komparasi atau perbedaan antara melatih SSB yang notabene banyak murid-murid lokal dengan melatih di sekolah internasional yang kebanyakan atau bahkan mungkin sebagian besar adalah murid-murid dari orang asing. Ya, memang ada perbedaan yang besar ya di situ. Yang pertama, dari sekolah bola dengan sekolah internasional itu udah beda. Kalau anak mau masuk sekolah bola, itu dia otomatis mindsetnya udah ingin latihan sepak bola. Sedangkan kalau di sekolah internasional, anak-anaknya adalah ingin bagian bisa bermain bola. Beda ada berlatih dengan bermain. Kalau berlatih dia anak itu siap untuk menerima dilatih. Dia akan siap apa yang akan dilakukan pelatih. Sedangkan kalau bermain sepak bola, dia ingin bermain. Bebas seperti yang dia punya mau. Itu seperti itu. Dan bedanya lagi di bahasa. Dan karakter anak kita dengan anak luar itu beda. Ya, anak luar bisa anak dari Jepang, Korea, itu lain. Juga anak dari Eropa, lain lagi. Nah, bagaimana kita mensiasati mereka berlatih dalam satu area itu sungguh sulit. Ya, satu juga anak Indonesia dan anak Eropa itu kita butuh penjelasan yang masuk di akal, reasonable. Dengan anak kita tidak terlalu butuh, kadang kita jelaskan sekali mereka udah ini. Sedangkan kalau anak asing kita harus jelaskan kenapa ini, kenapa itu, bagaimana ini, dan mereka akan enggak. Tidak bisa kita langsung marah begini gitu, nggak akan mereka akan bisa. Kita harus berikan penjelasan yang logis ke mereka, dan kita juga harus
kasih penyampaian yang simpel seperti itu. Wow, luar biasa ya. Tapi salah satunya tadi yang disebut adalah bahasa. Ya, ini juga yang banyak menjadi kendala di teman-teman kita gitu. Bahwasanya, mohon maaf sekali lagi ada teman-teman kita yang melatih SSB tapi bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya itu kurang, ya Coach Fer ya. Jadi ketika mereka juga ingin berpartisipasi untuk Coach, bagi saya job dong buat ikut melatih ikut melatih sekolah ini, cuma mereka punya kendala bahasa dan makanya ini yang perlu di-upgrade bahwa menjadi pelatih sepak bola bukan cuma melulu menguasai ilmu sepak bolanya saja, tapi ilmu yang lain seperti salah satunya contohnya bahasa, public speaking, bagaimana berbicara di depan anak-anak, bagaimana menghandle orang tua yang ingin ini itu gitu ya. Itu terjadi di banyak tempat termasuk di sekolah internasional. Oke Coach, sekarang menilik sisi dapur sedikit Coach gitu ya. Kalau misalnya dari, kan ada 4 tempat nih, berarti ngulung duit terus nih. Ya, kalau perkiraan aja, tidak harus disebut ini, karena kita setelah ini akan bicara soal pengaturan cash flow gitu. Kalau dari 4 ini atau salah satunya gitu, dapat berapa sih Coach Fer? Kira-kira saja. Iya, mereka tuh kayak misalkan kayak dirajik gitu. Per bulan lah ya. Oh. Ya, jadi kalau dirajik berapa gitu? Kalau dirajik kita itu saya sebetulnya jatuhnya sepertinya sosial, membantu. Iya, CSR lah ya. CSR, yang mereka banyak orang-orang di kabupaten yang nggak mampu. Jadi saya kesana, saya bantu mereka ya, mereka bayar sesuai ikhlas mereka ya, seperti itu. Jadi saya lakukan juga nggak bisa disamakan semuanya seperti itu. Tapi kurang lebihnya berapa sorry? Ya sekitar 10. Oke. Kalau untuk apa namanya, yang Warrior kurang lebih aja ya. Nanti kita bicara cash flow nih habis ini nih, pengaturan cash flow khususnya ketika kita berada dalam posisi di mana kita sama sekali tidak ada pemasukan dari pos-pos utama. Misalnya kayak kita, pos utama kita ternyata kalau seperti musim libur sekolah itu memang tidak bisa ada pemasukan sama sekali dari. Nah, ini kita bicara cash flow. Jadi coba tolong sedikit aja, nggak usah exact number. Silakan Coach Fer. Berapa ya saya bilang, saya malu juga. Sama kemarin teman-teman pelatih juga kita todongin ini. More or less. Oke, sekarang digabung aja deh 4 itu kira-kira kalau dalam sebulan dapatnya berapa Coach? Ya sebulan tuh hampir 15. Oke, alhamdulillah tuh ya. Artinya ini teman-teman yang saya undang, kalau boleh bicara sekali lagi ini bukan untuk, kemarin saya juga sempat sampaikan untuk menyombongkan, tapi ada areanya, area melatih untuk grassroots tapi penghasilannya lumayan atau di atas rata-rata, bahkan mungkin ketika dibandingkan dengan orang yang bekerja kantoran, orang yang pedagang dan lain-lain. Jadi buat kamu-kamu yang juga masih muda, mungkin sama sekali tidak terpikirkan untuk menjadi pelatih sepak bola, apalagi pelatih sepak bola grassroots. Tapi di sini ada fakta bahwa melatih level grassroots juga bisa menghasilkan sisi finansial yang lumayan bagus. Oke Coach Fer, bicara itu kemudian ketika terjadi kayak sekarang nih, ada pandemi corona gitu ya, menyiasatinya gimana Coach Fer? Karena kan mungkin kan udah ditabung-tabung nih ya. Kalau misalnya dalam 1 tahun ada 12 bulan di sekolah Jerman dan sekolah kemungkinan besar yang saya tahu gitu ya, antara bulan Juni sampai bulan September itu tidak ada pemasukan, betul? Ya. Jadi itu bagaimana menyiasatinya agar dapur tetap ngebul? Saya sih rumusnya rumus prihatin. Iya, rumus prihatin. Jadi saya ngitungnya penghasilan kita sebulan, misalkan sebulan 15 dikali setahun, ya kan dibagi, dipukul rata per bulan itu tahun berapa. Nanti tinggal kita kurang budget kita apa. Kalau kita misalkan mohon maaf punya utang atau apa, bisa dimasukin ke situ. Jadi kita pukul rata untuk saat-saat kita misalkan lagi amit-amit kita sakit atau misalkan lagi libur kayak sekarang seperti itu. Memang kita nggak bisa juga ya seperti itu, tapi minimal kita bisa juga kalau saat kita berpikiran selalu situasi yang sulit. Kalau saya seperti itu, selalu kalau situasi sulit saya harus apa ya, jadi seperti itu. Jadi saya udah selalu prepare. Memang tidak bisa apa wah, tapi minimal kita bisa nyambung dikit. Paling tidak kebutuhan primernya terpenuhi ya. Tapi sempat mencicipi juga kehidupan sekunder dan tersier gitu, misalnya kayak jalan-jalan ke Belanda kayak dulu gitu. Ya kalau ke Belanda itu namanya rezeki. Kan karena saya juga, juga karena ada
prestasi bola, anak Oke. bola yang Oke. seperti itu. Iya, by the way mungkin Coach Ferry ini salah satu pelatih yang selain bisa bahasa Inggris bisa bahasa Belanda juga ya. Jadi menarik juga bisa mendapatkan rekan pelatih senior khususnya yang bicara multi bahasa gitu. Jadi kita juga bisa belajar banyak dari beliau gitu. Ya, terus sisi lainnya Coach Fer, apa ke depan yang kira-kira bisa menjadi challenge atau tantangan calon pelatih atau teman-teman pelatih agar bisa survive menghadapi proses kehidupan yang sulit seperti saat sekarang ini? Ya kalau situasi sekarang yang pasti dari diri kita sendiri kita emang harus bersabar dulu ya, karena situasi memang di luar prediksi kita. Tapi minimal kita harus positive thinking dulu seperti itu. Jadi kalau misalkan memang sekarang banyak saya dengar teman-teman SSB yang nggak latihan, orang tuanya tidak mau bayar latihan, itu betulnya hal yang normal. Nah itu udah pentingnya kita selalu komunikasi sama klub, sama orang tua meskipun kita itu tidak latihan. Yang itu mereka juga akan punya, kita tahu mereka juga susah, tapi mereka juga akan punya simpati atau empati kepada kita karena kita terus komunikasi dengan mereka. Kita juga kasih solusi buat anaknya seperti apa, tetap pelatihan, apa yang harus dilatih seperti itu. Jadi kalau karena saya nggak punya kayak kita jual bola atau jual pun, jadi saya pakai ilmu kepelatihan saya untuk seperti itu, gitu buat saya. Mantap ya. Jadi itu loh teman-teman pelatih ya, yang mungkin sekali lagi ini bukan menggurui sifatnya, tapi saya masih dengar dari teman-teman pelatih yang juga senior kadang-kadang melatih sepak bola atau khususnya di sepak bola anak-anak ya udah dilingin sama anak-anak aja, nggak perlu sama orang tua. Faktanya kita akan selalu dituntut sama orang tua. Kenapa anak saya cuma main sebentar? Kenapa anak saya tidak dimainin? Itu pernah ketemu kan? Ya itu kenapa kita bikin channel YouTube ini untuk sesi sharing. Suatu saat mungkin saya bisa undang Anda untuk ngomong soal ini juga. Makasih banyak Coach Fer, itu aja sih ya sesi sharingnya ya. Jadi kita hari ini belajar banyak juga dari Coach Fer. Nanti akan ada teman-teman pelatih yang lain juga akan sharing yang kurang lebih sama ya. Saya Coach Yahya, saya Coach Ferry dari TikTok Football First. Salam olahraga.